Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7, and today we would like to present about our materials about illustrations in editing theories. Uh, this is our members. So the first material is when it comes to saat menjelaskan sebuah teks, lebih baik menggunakan ilustrasi karena ilustrasi dapat membantu untuk menghindari sebuah miskomunikasi atau mungkin misunderstanding yang ada di dalam sebuah teks. Nah, ada beberapa hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu ketika sebuah editor ingin memasukkan sebuah ilustrasi. Pertama, jenis ilustrasinya itu apa? Apakah seperti gambar atau mungkin ilustrasi artis? Lalu kita harus juga mempertimbangkan bagaimana apa subjeknya, siapa leadernya, dan berapa budget yang kita miliki. Lalu apa keuntungan dari masing-masing ilustrasi tersebut? Kalau misalnya fotograf kan biasanya lebih murah dan dia lebih gampang dibuat. Sementara ilustrasi dia lebih susah tapi lebih detail. Dan terakhir adalah tujuannya. Apakah kita membutuhkan ilustrasi untuk menjelaskan sesuatu hal atau kita tidak perlu dan lebih baik tidak menggunakan ilustrasi untuk menghemat budget. Nah, lalu untuk membuat sebuah ilustrasi lebih baik bekerja sama dengan artis atau mungkin mengambil ilustrasi yang sudah tersedia di dalam public domain yang biasanya itu ilustrasinya gratis. Nah, di sini ada beberapa cara untuk membuat sebuah ilustrasi, yaitu kita bisa bekerja sama dengan artisnya, uh, bagaimana kita ingin ilustrasi itu dibuat atau mungkin jenisnya apa saja, lalu tujuan ilustrasi itu untuk apa, pembacanya siapa, dan itu juga bisa menentukan spesifikasi bagaimana, apakah besar ilustrasi satu halaman atau mungkin kecil atau mungkin besar untuk di covernya. Lalu ada deadlines atau hasilnya itu kapan dikumpulkannya. Lalu ada ilustrasi kasar yang dimana kita bisa mengecek terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Lalu kita bisa merevisi ilustrasi tersebut dan terakhir kita bisa membuat caption yang sesuai untuk ilustrasi tersebut. Nah, di sini ada dua contoh, yaitu line art itu biasanya lebih murah ilustrasinya, di mana dia hanya membutuhkan warna hitam putih dan tidak membutuhkan tinta yang banyak. Sementara continuous tone art ini dia lebih mahal biasanya karena seperti bisa dilihat bahwa warnanya lebih banyak dan biasanya menggunakan tinta yang lebih banyak. Nah, lalu ilustrasi juga bisa dapat berbentuk dalam sebuah grafik. Grafik ini bisa digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi yang dapat dimengerti lebih mudah oleh pembaca. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan jika kita ingin membuat sebuah graf di manuskrip kita. Pertama, apakah grafik ini membantu untuk menyampaikan data? Lalu kedua, bentuk apa saja yang cocok untuk data tersebut? Lalu yang ketiga ada apakah grafik tersebut sudah merepresentasikan semua informasi yang ada dari manuskrip? Lalu apa hubungan grafik tersebut dengan manuskrip yang kita sedang jelaskan? Lalu ada apakah semua informasi yang di grafik tersebut sudah dilabelkan dengan jelas? Lalu uh, dipastikan untuk tidak terlalu banyak menggunakan menaruh informasi dalam sebuah grafik agar menghindari kebingungan di pembaca. Dan terakhir adalah apakah data tersebut konsisten dengan manuskrip yang ada. Nah, di sini ada contohnya, yaitu line graph itu biasanya digunakan untuk melihat sebuah tren yang sedang terjadi. Nah, sementara untuk column graph, dia itu lebih sering digunakan untuk membandingkan sebuah relasi antara benda atau barang. Nah, lalu ilustrasi juga bisa berbentuk dalam sebuah peta. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah ilustrasi peta, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, apakah peta tersebut penting untuk dimasukkan ke dalam teks? Lalu kedua, kita harus membuat petanya sesimpel mungkin agar tidak membingungkan. Lalu ketiga ada uh, peta itu kan mempunyai banyak jenis yang berbeda. Seperti yang di sebelah kanan ini adalah thematic map untuk menunjukkan informasi yang lebih simpel di sebuah daerah. Lalu kita harus bekerja sama dengan orang-orang profesional seperti kartografer untuk memastikan informasinya sudah jelas.
Lalu terakhir adalah kita harus bekerja sama dengan author itu sendiri untuk memastikan apakah informasinya sudah sesuai dengan teks dan peta ilustrasi tersebut. Oke, selanjutnya ada choosing photographs. Jadi untuk membuat photographs yang bagus itu kita harus punya effort dan skill gitu, yang bagus. Dan karena gimana sebuah foto dihasilkan itu ya tergantung si effort sama skill yang kita punya. Dan editor ini berperan sebagai orang yang menjelaskan bagaimana foto itu akan diambil. Nah, sebelum kita memilih fotographs, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada choosing photos. Uh, jadi kita tuh harus, si editor ini harus pintar-pintar memilih dan mengira-ngira kira-kira si foto-foto apa yang cocok digunakan untuk tulisan si author. Terus habis gitu ada technical quality. Ini uh, kayak tentang penggunaan kamera yang digunakan sama fotografer untuk mengambil objek gambar. Terus exposure ini tuh tentang detail-detail. Apakah detail-detail yang mau kita beritahu itu terlihat jelas atau malah ketutup gitu. Ini harus diperhatiin. Terus fokus. Eh, yang jadi main problem di sini itu adalah apakah foto yang kita pilih itu berfokus pada objek yang akan kita jelaskan atau malah fotonya itu terlalu banyak objek jadi kita nggak bisa apa ya nggak bisa memilih sebenarnya mana sih fokus dari tulisan yang dibuat gitu. Terus habis gitu ada clarity. Di sini we have to make sure that the detail of the object are clear enough to be seen. Terus next ada kontras. Yang diperhatiin di sini tuh ada background dan objeknya. Jadi kalau misalnya kita milih background yang gelap, berarti objeknya itu harus terang. Biar objeknya itu kelihatan, dia tetap stand out. Terus habis itu ada tones. Ini itu tentang warna-warna yang terkandung di dalam sebuah objek dalam foto. Terus selanjutnya ada scale. Scale itu tentang gimana si fotograf dan si editor itu bekerja sama untuk mengambil gambar. Misalnya nih uh, ada objek yang kecil, berarti kita harus kalau untuk tahu objek itu kecil, berarti kita harus bandingkan dengan gambar yang besar. Dan di samping ini ada contoh-contoh dari beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Next. Oke, selanjutnya tentang choosing photographs ada physical standard. Ini tuh tentang apakah si fotograf yang kita punya itu physically acceptable untuk orang-orang. Kalau misalnya itu tuh di print, apakah printnya ini tuh hasil printnya ini tuh terlalu besar untuk kita miliki atau malah justru terlalu kecil, jadi nantinya dia akan mudah hilang. Terus ada message. Jadi di dalam sebuah foto kita nggak bisa asal ambil foto terus langsung kita taruh aja gitu di dalam satu karya seorang author, tapi si si gambar itu harus punya message, harus punya pesan tersendiri yang bisa menyampaikan pesan-pesan dari tulisan ini melalui gambar secara lebih jelas. Terus ada recognition. Apakah di sini tuh apakah message dari gambarnya itu uh, gampang untuk dimengerti orang lain, untuk dimengerti pembaca atau orang yang melihat. Terus apakah si objek yang ada di fotografi ini tuh uh, terlihat sama orang-orang gitu. Terus habis gitu ada Unity. Unity ini uh, di bagian itu apakah si foto ini bisa terlihat ada pesan lain yang bisa terlihat dari si foto gitu. Atau apakah ada satu pesan atau lebih gitu. Terus ada details. Details itu hal-hal kecil yang bisa mensupport objek yang ada di dalam foto. Terus ada distractions. Nah, si distraction ini harus diperhatiin. Tadi kan sebelum ini ada details. Nah, details-details ini apakah mereka berfungsi menjadi
pendukung objek utama atau malah justru jadi distraksi yang ngebuat orang-orang nggak fokus sama objek utama yang mau kita point out. Terus selanjutnya ada relationship. Nah, ini tuh tentang gimana sih foto yang dipilih oleh editor dan fotografer eh sama sejalan gitu satu message dengan artikel yang akan mereka publish yang akan dipublish oleh si author. Terus ada interest. Ini sebagai editor dan fotografer mereka harus bekerja sama untuk membuat foto itu kelihatan menarik. Jadi nggak cuma sekedar pajangan yang ada di sebuah artikel, tapi dia bisa menarik pembaca untuk melihatnya gitu. Habis itu ada composition. Ini gimana di dalam satu foto objek-objek itu eh, satu sama lain berkesinambungan antara objek manusia dan bendanya gitu. Next. Oke, selanjutnya ada center of interest. Di dalam sebuah fotograf, kita harus nentuin yang mana sih sebenarnya center of interest dari si foto itu. Jadi nggak boleh ada berbagai macam. Misalnya ada gambar orang, terus gambar gedung, terus gambar mobil. Nah, itu tuh sebenarnya apa yang mau kita point out dari gambar itu. Terus ada rule of thirds. Rule of thirds ini tuh kayak sebuah penempatan subjek di dalam suatu foto. Apakah foto itu akan berada di pinggir sebelah kanan, sebelah kiri, atau justru dia di tengah-tengah. Terus selanjutnya ada balance. Ini balance itu tentang gimana kita menaruh suatu objek. Jadi kalau misalnya kita menaruh suatu objek itu nggak boleh berat sebelah. Misalnya kita cuma naruh objek di sebelah kiri aja, tapi sebelah kanan benar-benar kosong gitu. Itu tuh nggak boleh. Jadi kita harus berusaha gimana sih caranya bikin foto itu terlihat balance dari satu sudut ke sudut lainnya. Terus ada impact. Impact ini tuh gimana si fotograf ini tuh komposisi di dalamnya itu menimbulkan kesan yang apakah ini simple ataukah ini justru membuat tulisan kita tuh menjadi tulisan si author ini tuh menjadi lebih kuat gitu, lebih apa ya? Tergambarkan dengan secara jelas. Habis itu ada use of space. Use of space. Nah, ini tuh kayak si balance tadi. Kita tuh nggak boleh eh, membiarkan salah satu sisi kosong. Jadi kita harus memakai sebisa mungkin di semua sisi itu ada gambarnya, nggak boleh benar-benar kosong. Habis itu ada crop terakhir nih. Crop itu gimana cara si editor ini mengcrop gambar-gambar yang nggak perlu ada di dalam objek. Jadi si editor bisa motong-motong gambar yang sebenarnya nggak diperluin banget. Next. Oke, selanjutnya ada using photographs for effect. Nah, ini juga ada banyak nih macam-macamnya. Ada make photos big, terus don't use too many photo, terus don't use bad photo. Ya jelas kita nggak boleh pakai foto yang jelek. Terus avoid ID or passport photo, avoid grape and green photo, plan in advance. Jadi sebelum memilih suatu objek untuk ditaruh itu si editor itu harus punya planning kira-kira apa aja nih objek yang cocok, terus nanti gambarnya mau kayak gimana aja, fotonya mau kayak gimana aja. Terus if you want to show a crowd, make sure it's a crowd, nggak boleh setengah-setengah. Misalnya mau nunjukin crowd tapi yang di point out cuman 5 orang doang, itu kan bukan menunjukkan crowd ya, itu cuman menunjukkan beberapa objek di dalam gambar gitu, bukan sebuah kerumunan. Terus if you want to show abis itu yang terakhir ada show the faces. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah kayak biografi atau autobiografi itu tunjukkan mukanya gitu yang jelas, jangan cuma dari samping doang atau sebagian wajah doang yang kelihatan gitu. Next. Oke, selanjutnya ada arrange photos so they face into the page or across to the facing page. Nah, selanjutnya ada flip photo. If you must, but use caution. Don't use a second color with half tones. Avoid the medley pretty. Look for a photo in the files. Don't give up. Crop recklessly. Nah, di sini itu dijelasin kalau untuk using photographs
menggunakan efek-efek di dalam fotografi itu, kita tuh harus, misalnya fotonya nggak cocok nih madepnya, ya udah diputer aja gitu, nggak usah kita perlu susah-susah mau motret ulang gambarnya. Jangan pakai warna-warna yang nunjukin tuh kalau itu tuh setengah-setengah doang, tapi harus pakai warna-warna yang full tone gitu, jangan yang half tones. Next. Alright. Jadi selanjutnya ada writing captions. Good captions add to the impact of good photographs because they should be short. Captions demand effort and skill. Jadi caption di dalam sebuah artikel yang tertera di sekitar foto itu tuh harus nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh jadi satu paragraf gitu. Dia tuh cuman memerlukan beberapa kata atau beberapa kalimat doang. Jadi si caption ini sifatnya tuh singkat, tapi dia tuh berfungsi untuk menambah point of view baru gitu dari si tulisan yang udah dibuat author untuk menjelaskan objek-objek yang dia jelaskan di tulisan. Nah, ini ada guidelines-nya untuk menulis caption. Yang pertama, keep captions short, pendek tuh. Bikin caption tuh harus pendek. Terus make them easy to find. Jangan terlalu kecil tulisannya. Atau jangan nulisnya tuh di pojok kecil banget, tapi mungkin bisa di tengah-tengah foto. Terus tulisannya boleh lebih kecil daripada tulisan artikel, tapi make sure itu masih bisa dibaca dan kelihatan sama orang lain. Terus explain and identify. Terus identify clearly, don't explain the obvious, make the caption photo combination stand alone. Next. Terus ada get to the point quickly, make them fit, give credit, prepare caption in the same way as other manuscript. Next. Basic of Photography. Editor yang bekerja dengan seorang fotografer tidak perlu mengetahui bagaimana cara kerja kamera, namun pengetahuan tersebut dapat sangat membantu seperti halnya dalam bekerja dengan printer. Nah, mereka perlu tahu apa yang mereka kerjakan. Editor yang mengambil foto mereka sendiri juga harus memahami bagaimana cara kerja kamera. Next. Kamera comes in many sizes, shapes, and models. They all work in the same basic way. Pada dasarnya, kamera merupakan sebuah alat yang tidak membiarkan cahaya masuk kecuali melalui lensa. Nah, proses ini mengontrol cahaya secara ketat. Fotografi dimulai dengan cahaya, itu sebabnya gambar tidak akan keluar jika tidak ada cukup cahaya. Cahaya memantul dari subjek foto melalui lensa dan masuk ke dalam kamera. Lensa mengumpulkan cahaya dan memfokuskan gambar pada film yang sensitif terhadap cahaya yang letaknya di bagian belakang kamera, yang berfungsi untuk menyimpan gambar tersebut. Ketika film diproses dengan bahan kimia khusus, gambar tersebut akan menjadi permanen sebagai foto. Nah, kita dapat mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan aperture, dengan mengubah ukuran bukaan tempat masuknya cahaya, dan kedua kecepatan merana, dengan mengubah jumlah waktu cahaya diizinkan untuk masuk. With a more complicated camera, the photographer has more control. Hal ini memungkinkan untuk mengambil gambar dalam berbagai macam kondisi dan memperoleh efek khusus. Dengan kamera jenis ini, fotografer memiliki 3 hal yang perlu diperhatikan. Next. Pertama, fokus. Kamera dibuat sedemikian rupa sehingga lensa dapat bergerak maju mundur, lebih dekat atau lebih jauh dari film, untuk menyesuaikan jarak antara kamera dan subjek foto. Lensa harus disesuaikan dengan posisi tepat untuk mendapatkan gambar yang tajam dan akurat. Banyak kamera yang memiliki pengukur jarak built-in untuk membantu fotografer memfokuskan secara akurat. Dengan kamera lain, fotografer harus memperkirakan jarak atau ketika subjek sangat dekat, mengukur jarak dengan hati-hati. Kedua, aperture. Ukuran ini diukur dalam f/stop. Semakin panjang angka f-nya atau semakin kecil aperture, semakin sedikit cahaya yang diizinkan masuk. Aperture kamera biasanya berkisar dari f1.7 atau wide open hingga f22 very small. Terakhir, shutter speed. Kamera dengan kualitas tinggi bisa mengambil gambar dari 1 hingga 1/1000 detik. Ketika tangan memegang kamera, gunakan 1/60 detik atau bahkan lebih cepat, atau dapat menggunakan tripod untuk kecepatan yang lambat. Getaran dari tangan dapat menyebabkan gambar menjadi buram pada kecepatan yang rendah. Nah, aperture dan shutter speed harus bekerja sama untuk memungkinkan jumlah cahaya
jumlah cahaya yang tepat masuk ke dalam kamera. Ketika di bawah sinar matahari, biasanya fotografer akan menggunakan apertur yang lebih kecil daripada saat hari mendung. Di ruangan yang gelap atau bahkan hutan, fotografer akan menggunakan apertur besar dan mungkin dengan slow shutter speed. Next. Camera lens is not as flexible as the human eye. People can look over a wide horizon. They can see things out of the corner of their eyes. They can change focus quickly without even knowing they are doing it from objects that are close to close that are far away. To those that are far away. Lensa kamera sebaliknya memiliki lingkup penglihatan yang terbatas. Lensa ini difokuskan secara mekanis pada objek tertentu dan mungkin harus diubah untuk memfokuskan pada objek lain. Some of these limitations can be overcome with a family of lenses that can be fit onto the more expensive and flexible cameras. These lenses may be telephoto lens untuk memperbesar gambar seperti yang ada dalam slide ini. Lensa ini seperti teleskop atau teropong dan dapat membuat benda yang jauh terlihat lebih dekat. Lensa lainnya yaitu wide angle yang ada di bawahnya yang memungkinkan melakukan pengambilan gambar secara luas hingga 180 derajat. Akan tetapi lensa ini bisa mendistorsi sedangkan telefoto mempersempit pandangan sehingga tidak ada lensa yang sebanding dengan mata manusia. Next. A lens focuses on particular object and sees more than the single object sharply. Some distance in front of the object is always in focus, and so is twice as much distance behind the object. Jarak antara kedua titik ini yaitu titik terdekat dan titik terjauh yang berada dalam fokus sekaligus disebut depth of field. Saat kamera difokuskan pada objek yang dekat dengan depth of field-nya akan lebih kecil dibandingkan saat kamera difokuskan pada objek yang jauh. Pada apertur atau jarak apapun, lensa telefoto memiliki depth of field yang lebih kecil jika dibandingkan dengan lensa standar. Lensa sudut lebar memiliki depth of field yang lebih besar. Next. Film. Film comes in different sizes to fit different kinds of cameras. Probably the most common size used for photographs that are going to be published is 35 mm. Film may be black and white or color. It may be negative, used to produce prints in black and white or color, or positive for slides or other transparencies. It comes in different speed. Fast film needs less light to record an image. Slow film needs lighter. Kecepatan film diukur dalam berbagai unit. Dua unit yang paling umum dikenal sebagai ASA dan DIN. Sebagai contoh, pada fast medium slow, ASA atau American Standards Association mengukur kepekaan film terhadap cahaya. Semakin tinggi ASA, maka semakin sensitif pula filmnya terhadap cahaya. Sama dengan ASA, DIN merupakan sistem yang digunakan di Jerman dan beberapa negara lainnya. Misalkan pada ASA 1000, itu berarti kecepatannya 31, untuk mengukurnya berarti 31 dan seterusnya. Slow films generally have thinner grains and give sharper image than fast ones. Fast films are valuable if the light is weak or the action is fast. Black and white film is made up of very thin layers like a sandwich. The two most important layers are the base, which is transparent, and the emulsion, which is supported by the base. Next. The film processing. The emulsion consists of many grains of light-sensitive silver cells. In the darkroom, when the film is developed, chemicals change the silver cells into the dark metallic silver. The more light that has struck the film, the more silver there is. At points where the camera has seen something white which gives off much light, there is a black deposit where it has seen something black which absorbs light. There is no deposit. The result is a negative with different sets of black, gray, and white, all the opposites of what the camera actually captured. Cetakan negatif disimpan di dalam rendaman yang membersihkan garam, perak yang belum terlarut sehingga cetakan tidak menjadi lebih gelap, yang kemudian dicuci untuk menghilangkan garam yang larut. Nah, jika proses ini tidak dilakukan dengan benar, maka hasil cetakan mungkin terlalu terang atau bahkan berubah warna. Cetakan positif dibuat dengan membalikkan proses yang tadi. Cahaya diteruskan mulai negatif ke atas kertas yang sudah diberi garam perak yang pekat cahaya. Jika negatifnya jernih, maka banyak cahaya yang akan melewatinya dan kertas akan terpapar dan menjadi gelap. Namun, apabila negatifnya hitam, tidak akan ada cahaya yang akan melewatinya dan cetakannya akan berubah menjadi putih. Cetakan dapat dibuat dalam berbagai bingkai kontak
kontak, ukurannya akan sama dengan film, atau dalam pembesar yang berfungsi seperti kamera dan untuk membuat cetakan yang lebih besar. Color film is based on the same principle of a sandwich. It has 3 emulsion layers, each sensitive to one of the primary colors, red, green, and blue. It adds these layers together to give the desired color. Paper for printing black and white photographs varies in speed, contrast, and color. Kertas baru dilapisi plastik agar lebih cepat kering. Next. Lastly, taking photographs. Editors sometimes have to take their own photographs for publication. This requires some skill. Good photographs also require a steady hand and a sharp eye. Berikut ini merupakan secara ringkas aturan yang harus diikuti dalam menggunakan kamera untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Pertama, hold the camera steady. Pastikan untuk memegang kamera dengan ini. Remember focus, shutter speed, and aperture. Forgetting any of them can ruin a photo. And 3, make sure you are looking straight through the viewfinder. 4, squeeze the shutter, release gently. 5, keep the lens clean. Dirty lens make pictures fuzzy. 6, move in close to the subject. Foto close up akan lebih menarik daripada foto yang diambil dari kejauhan. So try to make the subject feel the picture. 7, keep the message simple, have single idea. Selanjutnya, choose a background that is uncolored. Kalau backgroundnya bagus, maka hasil fotonya nanti akan jadi bagus untuk di-post dan orang yang melihatnya juga akan tertarik. Selanjutnya, to make people look natural, keep them busy. Biasanya orang akan lebih rileks saat melakukan sesuatu secara natural. Have people move close together. Area kosong selalu terlihat lebih besar dalam gambar apabila daripada aslinya. Take more than one picture of a subject. Carilah angle dan viewpoints yang baru agar hasil foto tidak terlihat monoton dan bervariasi. Watch the position of the sun. Jangan memotret langsung ke arah cahaya. Selanjutnya, take advantage of a cloudy day to photograph people. Clouds remove harsh shadow and people don't have to squint. Jika hari sedang cerah, potretlah orang-orang di bawah tempat teduh dan di luar sinar matahari langsung. Frame the center of interest with objects in the foreground untuk memberikan kesan kedalaman pada gambar. Make sure the photograph is balanced in composition. Use the rule of third as a guide in placing subjects in a photograph. Bayangkan gambar menjadi 3 bagian secara horizontal dan vertikal. Pusatkan perhatian pada satu titik di mana garis-garis pemisah itu berpotongan. Use strong lines to attract attention to the center of interest or to make an attractive composition. Garis-garis tersebut bisa lurus atau melengkung atau dalam bentuk S. Watch the background. Hindari latar belakang yang berantakan seperti yang sudah dibahas di nomor 8 tadi. Jangan sampai ada pohon atau benda lain yang muncul dari kepala subjek. Watch the horizon. Pastikan posisinya rata kecuali kalau kalian pengen ada efek khusus dalam foto kalian. And lastly, use a flash when there is not enough light. Perlu diingat jika kalian terlalu dekat subjek dengan flash, maka gambar akan kelebihan cahaya. Tapi jika kalian terlalu jauh, gambar akan kekurangan cahaya. Kisaran biasa dari small electronic flash itu sekitar 1,2 meter atau 4 kaki hingga 5,5 meter atau 18 kaki. Next. Preparing illustration for the printer. Ilustrasi merupakan hal yang rumit. Manuscripts can be penciled, cut with scissors, pasted together, or stapled. Sedangkan karya seni dan foto tidak bisa. Kerusakan apapun yang ada pada karya seni dan foto akan terlihat saat direproduksi. Moreover, many cannot be replaced without cost in time, money, and effort. Some photographs can never be duplicated again because they show a unique event or capture a particularly unusual action. Oleh karena itu, beberapa gambar tidak akan pernah bisa dibuat ulang kembali karena senimannya telah meninggal dan kini memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Namun, ilustrasi harus diedit dan harus dikirim ke pencetak dengan instruksi yang jelas dan terperinci bagaimana ilustrasi tersebut akan digunakan. Berikut merupakan beberapa cara untuk melakukannya tanpa merusak ilustrasi yang berguna untuk karya seni dan foto. Pertama, keep them apart.
Kalau kalian mendapatkan naskah, catatlah tiap ilustrasi yang disertakan dan tentukanlah nilainya. Kedua, treat them with care. Selalu bersihkan meja kalian dari makanan, minuman, atau rokok dari di dekat ilustrasi untuk mencegah terjadinya kecelakaan seperti ketumpahan minuman atau makanan. Identify the illustrations. Pastikan untuk selalu memberi nomor pada foto kalian untuk referensi, walaupun kalian mungkin tidak akan menggunakan nomor tersebut dalam publikasi terakhir. Sertakan nama penulis dan detail publikasi sebagai tindakan pencegahan terhadap kesalahan penempatan. Selanjutnya, show cropping. Untuk mengindikasikan bagaimana kalian ingin ilustrasi di crop, gunakan garis berwarna pada margin. Gambarkan garis-garis ini hanya pada satu sisi ilustrasi, baik bagian atas ataupun bawah. Untuk memperjelas bagi printer, kalau kalian pengen garis-garis tersebut menjadi persegi dengan cetakan. Selanjutnya, give the size. Tentukan ukuran ilustrasi yang diinginkan saat dicetak menggunakan printer. Kadang-kali ukurannya tetap sama seperti aslinya, tapi seringkali ilustrasi dibuat lebih kecil. Untuk mengurangi ukurannya, tidak hanya untuk menghemat ruang, tetapi juga dapat meningkatkan ketajaman dan menyembunyikan kekurangan kecil. Kalau kalian juga bisa membuat ilustrasi lebih besar, tapi hal ini dapat menyoroti garis yang goyah atau masalah fokus. Selanjutnya, give any other instruction. Jika bagian tertentu dari foto lebih penting, tandai bagian tersebut pada hamparan atau fotokopi, dan printer akan memprioritaskan produksi bagian tersebut. Selanjutnya, calculate their publish size. Ketika merencanakan publikasi atau membuat mockup, kalian harus menentukan ukuran yang tepat dari sebuah ilustrasi setelah dibuat ukurannya. Nah, jika kalian udah tahu nih lebar yang baru, menghitung tinggi sangat mudah karena proporsinya itu tetap sama. Terus, lastly, pack them carefully. Berhati-hatilah saat mengirimkan ilustrasi melalui pos atau jasa kurir. Letakkan secara datar di dalam amplop bersama dengan karton yang kuat untuk mencegah karya kalian itu bengkok atau rusak. Pastikan perlindungan ekstra untuk bagian depan ilustrasi untuk mencegah hal kerusakan tersebut. Hindari menyertakan dokumen yang di staples atau diklip kecuali ada lapisan karton yang di antara dokumen tersebut dan ilustrasi untuk mencegah bekas logam. Sekian. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.